siang. Terima kasih kepada Mama yang telah memberikan waktu untuk wawancara tugas kepemimpinan saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mama, bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerjanya? Peran pemimpin dalam merencanakan tugas kerjanya, merencanakan, menggerakkan, dan menguasai dalam organisasi. Dan yang kedua, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusannya? Bersama-sama dengan bawahan melakukan pemilihan beberapa alternatif yang ada untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, bagaimana tugas atau kerja atau poin yang tidak bisa didelegasikan oleh seorang pemimpin? Ketika mau merekrut pegawai baru, kerjaan yang sudah dijelaskan, mengangkat informasi. Nah, soal yang berikutnya, bagaimana kalau ada masalah? Bagaimana cara penyelesaian masalah atau langkah untuk penyelesaian masalah tersebut? Merumuskan masalah, melelang masalah, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, membuktikan hipotesa, dan menentukan tujuan penyelesaian. Sudah. Baik, dan soal yang terakhir, Mak, apa tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan suatu masalah dalam kepemimpinan tersebut? Anggota yang sulit diatur, menghadapi tekanan, tidak dihormati atau disukai, masalah komunikasi dengan anggota. Baik, terima kasih kepada Mama yang telah memberikan waktu wawancara ini. Semoga bermanfaat bagi tugas saya. Tugas kepemimpinan saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu terkait bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerjanya. Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan sebagian pekerjaannya kepada bawahannya untuk memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Pertanyaan kedua, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Seorang pemimpin biasanya bersama-sama dengan bawahan untuk mencari solusi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Juga seorang pemimpin bisa menyusun strategi yang tepat. Yang ketiga, bagaimana tugas, kerja atau poin apa yang tidak bisa didelegasikan oleh seorang pemimpin? Tentang keahlian dari bawahan mungkin ya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau ada masalah, bagaimana cara penyelesaian masalah atau langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama-tama dilakukan dulu perumusan masalah ya. Iya. Perumusan, kemudian ditelaah masalah tersebut, menelaah masalah. Kemudian merumuskan hipotesis ya, hipotesis. Kemudian mengumpulkan data. Kemudian mencari solusi dan menentukan pilihan penyelesaian. Baik, soal yang terakhir Bu, apa tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan masalah tersebut? Sering terjadi pembulian ya, pembulian atau perundungan dari teman sejawat ya. Iya Bu. Itu ya. Kemudian tidak ada komunikasi yang baik dengan teman sejawat begitu. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang. Baik Bang, terima kasih kepada Bang Agung karena telah memberikan saya waktu untuk mewawancarai tugas kepemimpinan saya. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Abang, bagaimana sih peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerjanya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran pemimpin dalam pendelegasian tugas kerja, yang pertama dia adalah orang yang memberikan keputusan. Jadi segala sesuatu dapat terlaksana atau dapat dilaksanakan ketika seorang pemimpin telah menyetujui. Jadi ketika hal tersebut belum dapat izin ataupun persetujuan dari seorang pemimpin, maka hal tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jadi pemimpin ini paling krusial, paling penting, karena ya biar gimana pun dia yang akan menanggung jawab. Jadi perannya dia dalam pendelegasian adalah orang yang benar-benar mempunyai wewenang tinggi untuk memberikan persetujuan apakah dia bisa diberikan tugas ini atau enggak. Apa sih peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Oke, terkait perihal keputusan gitu kan, di BPM sendiri, organisasi yang Abang pimpin, kami biasanya mengambil keputusan secara musyawarah mufakat.
tapi tetap butuh peran pemimpin yang memutuskan. Jadi pemimpin ini tugasnya memutuskan gitu kan. Karena jika tidak ada seorang pemimpin, bayangkan aja ada 10 orang yang sedang berdiskusi. Kalau kita nggak tunjuk satu orang sebagai seorang pemimpinnya, maka 10 orang ini pasti akan egois untuk memilih pendapatnya ataupun hal yang dia inginkan untuk yang disepakati gitu. Jadi pentingnya seorang pemimpin ini adalah yang memutuskan, karena dengan adanya musyawarah ataupun diskusi dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka dia harus memutuskan, tapi tetap dalam tanda kutip dengan pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik yang mana gitu. Jadi dialah yang memutuskannya. Terus yang pertanyaan ketiga Bang, bagaimana tugas kerja atau poin apa yang tidak bisa didelegasikan? Tugas yang nggak bisa didelegasikan adalah tugas-tugas yang menyangkut kepentingan pribadi. Selanjutnya kan sering terjadi masalah. Terus bagaimana kalau ada masalah, bagaimana cara penyelesaian masalah yang Abang lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi yang Abang pimpin? Oke, baik. Sangat hal yang wajar ketika dalam sebuah organisasi itu memiliki masalah gitu. Namun untuk penyelesaian masalah sendiri biasanya yang penting kalau dari Abang tuh selalu menjaga komunikasi. Karena komunikasi yang tidak baik merupakan sumber dari masalah yang baru gitu kan. Jadi Abang katakan sama rekan-rekan, tolong disampaikan sekecil apapun, hal apapun yang menjadi kendala kalian saat di lapangan itu harus diselesaikan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia tahu kondisinya, kondisi lapangan dan sebagainya. Karena bukan yang hanya cuma merintah aja, ngasih tugas saja, itu namanya bos. Beda seorang bos sama seorang pemimpin gitu. Kalau pemimpin dia akan mau turut andil dan turut serta gitu, sehingga dia mengetahui kondisi apa ya yang rekan aku alami di lapangan, sehingga juga dia tahu nih solusi apa yang akan dia berikan. Jadi menurut Abang sih lebih ke komunikasinya dijaga, karena kalau komunikasi itu tidak terjaga, pasti masalah-masalah itu nggak akan besar gitu, nggak akan sampai berlarut-larut seperti itu. Nah, suatu organisasi pasti ada tantangan kan Bang? Jadi tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan masalah, apa sih tantangannya Bang? Oke, baik. Nah, untuk Abang sendiri, untuk tantangan saat penyelesaian masalah sendiri tuh kalau Abang ya pribadi itu nggak ada, karena lebih ke tantangan ketika setelah masalah itu selesai gitu. Jadi ketika ini udah diskusi nih menyelesaikan masalah atau diskusi untuk mengambil suatu kesepakatan atau tujuan gitu kan. Jadi tantangannya itu lebih ke bisa nggak ya setelah masalah ini selesai jangan sampai ada timbul masalah baru lagi, masalah serupa lagi. Jadi lebih ke setelah masalah ini selesai bagaimana caranya agar tidak terjadi masalah yang sama, atau misalnya mengambil suatu keputusan, itu kan juga suatu masalah ya kan yang harus didiskusikan. Ketika keputusan sudah diambil, apakah anggota mampu untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke situ, lebih ke hal apa yang bisa ataupun harus ataupun tidak harus dilakukan ketika kesepakatan ataupun masalah itu ada dan telah terselesaikan. Baik, terima kasih kepada Bang Agung yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tugas kepemimpinan saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya sendiri. Terima kasih ya Bang. Oke, terima kasih.